Halo, saya Nanindrata Lamahendrata, saya dari Universitas Multimedia Nusantara. Sebelumnya saya dari SMA Global Islamic School di Jakarta. Sekarang saya berumur 18 tahun dan berada di Prodi Film dan Animasi. Dan dalam video ini saya ingin membahas tentang perilaku-perilaku proaktif dan reaktif yang saya miliki sekarang. Nah, sekarang saya memiliki 3 perilaku proaktif. Pertama, saya bertanggung jawab atas kesalahan saya. Apabila saya melakukan kesalahan apapun, saya dengan secepatnya bilang ke orang lain bahwa saya menanggung kesalahan tersebut dan bertanggung jawab atas kesalahan tersebut. Saya orangnya yang cepat-cepat ingin menyelesaikan masalah, maka karena itu saya langsung saja menanggung kesalahan tersebut. Nah, kedua, fokus mencari solusi. Seperti sebelumnya, saya merupakan orang yang ingin menyelesaikan masalah dengan secepatnya. Karena itu, saya lebih fokus terhadap mencari solusi daripada mencari tahu siapa yang salah, karena saya udah menanggung jawab hal itu dan saya ingin secepatnya mencari solusi. Nah, perilaku ketiga yaitu berpikir sebelum bertindak. Apabila saya ingin melakukan sesuatu, seperti membuat video ini, saya berpikir dulu saya sebelum bertindak. Contohnya, saya membuat poin-poin yang hal-hal yang saya ingin bahas dalam video ini. Nah, alasan perilaku-perilaku tersebut termasuk dalam proaktif adalah karena mereka itu melibatkan kendali diri. Saya mengendalikan diri saya untuk melakukan perilaku tersebut. Nah, karena itu ada dampak-dampak baik bagi saya dan orang lain. Eh, Pertama, bagi saya, perilaku-perilaku tersebut dapat meningkatkan pribadi saya menjadi lebih efektif. Dan bagi orang lain, seperti keluarga dan teman-teman, perilaku-perilaku tersebut dapat membuat mereka lebih dekat kepada saya. Tapi saya juga memiliki 3 perilaku proaktif. Pertama, mengeluh. Saya sering mengeluh apabila saya melakukan kegagalan atau sedang kesulitan. Nah, mungkin saya tidak mengeluh secara verbal, secara dengan keras, tapi saya mengeluh dalam hati dan dalam pikiran. Nah, kedua, menyalahkan lingkungan sekitar. Terkadang saat saya melakukan perilaku proaktif, saya merasa saya sudah melakukan yang sebisanya saya mungkin, tapi saya tetap masih mengalami kesulitan. Nah, mulai-mulai momen saat itu saya mungkin mulai menyalahkan lingkungan sekitar, seperti tugasnya terlalu susah, atau saya tidak diberi waktu yang cukup, atau tempat yang tepat untuk mengerjakan tugas ini. Nah, terakhir kesal sendiri. Nah, mungkin ini masalah yang lebih atau perilaku yang lebih gimana ya, lebih common atau lebih sering dihadapi oleh orang-orang lain. Nah, apabila saya mengalami kegagalan atau kesulitan, saya kesal sendiri. Nah, mungkin itu udah reaksi alami ya dari sebagai seorang manusia, tapi ya tetap saya kesal sendiri, dan terkadang kesal sendirinya itu tidak saya dapat tahankan dan mungkin keluar dengan keras lewat perilaku-perilaku saya terhadap orang lain. Nah, saya menyebut kebiasaan-kebiasaan ini sebagai kebiasaan yang tidak baik. Nah, kenapa? Karena mereka itu merupakan kebiasaan yang saya tidak dapat kendalikan. Mereka terjadi secara spontan. Apabila saya melakukan kebiasaan tersebut, saya tidak memikirkan dampaknya dan langsung saja keluar dari diri saya. Nah, konsekuensi-konsekuensi dari kebiasaan-kebiasaan tersebut bagi saya pertama adalah ia menaruh saya dari sebuah kondisi emosional yang tidak stabil. Nah, apabila saya berada dalam keadaan emosional yang tidak stabil, saya tidak dapat melakukan aktivitas apapun dengan benar, seperti mengerjakan tugas, makan, dan mengobrol kepada orang lain. Nah, mumpung kita mengomongan orang lain, bagi orang lain, kebiasaan-kebiasaan ini dapat membuat orang lain tidak ingin berbicara dengan saya, tidak ingin berkomunikasi dengan saya. Nah, sebagai makhluk sosial, saya tentu saja tidak ingin hal itu terjadi, maka karena itu saya harus menjaga perilaku-perilaku reaktif ini dari keluar dari diri saya. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih untuk menyaksikan dan semoga Anda mengambil sebuah pelajaran yang baik dari video ini.